Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Amelia Putri, mahasiswi dari Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang teori kepribadian Albert Bandura serta kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku behaviorisme. Teori-teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses mental internal. Bandura yakin bahwa tindakan mengamati dapat memberikan ruang bagi setiap manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun, yaitu manusia yang belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Kemudian, jika seseorang bisa belajar melalui pengamatan atau mengamati, maka mereka pasti memfokuskan perhatiannya, mengkontribusikan gambaran, mengingat, menganalisis, dan akan membuat keputusan yang mempengaruhi pembelajaran. Salah satu asumsi paling awal yang mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Dan titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman yang tak terduga. Walaupun manusia sudah bisa belajar banyak dari pengalamannya, namun mereka bisa lebih banyak lagi mendapatkan pelajaran dari aktivitas mengamati perilaku seseorang. Bandura percaya bahwa penguatan bukan esensi pembelajaran. Meskipun penguatan memfasilitasi pembelajaran, namun itu bukan syarat utamanya, karena pembelajaran manusia yang utama ialah mengamati model-model dan pengamatan inilah yang terus-menerus diperkuat. Fungsi penguatan dalam proses modeling ini adalah sebagai fungsi informasi dan fungsi motivasi. Penguatan dalam teori pembelajaran sosial ini dipahami sebagai suatu yang mempunyai kualitas motivasi. Maksudnya adalah manusia belajar melakukan antisipasi awal. Ini menjadi langkah awal dalam banyaknya tahapan perkembangan. Seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, tetapi mereka bisa mengantisipasi resiko apa yang akan muncul dari perilaku tertentu, berdasarkan apa yang mereka pelajari dari pengalaman yang baik atau yang buruk, yang telah dialami oleh orang lain. Dan yang terpenting adalah tanpa langsung menjalani pengalaman itu sendiri. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Bandura dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Yang keempat, menggunakan musik. Yang kelima, menciptakan suasana riang. Yang keenam, teknik penyajian materi bervariasi. Yang ketujuh, mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Belajar memberikan ruang untuk terjadinya proses mental, emosional, dan fisik. Contoh aktivitas mental misalnya mengidentifikasi, membandingkan, dan menganalisis. Sedangkan yang termasuk aktivitas emosional adalah seperti semangat, sikap positif terhadap belajar, motivasi, dan keriangan. Contoh aktivitas fisik misalnya seperti melakukan gerakan badan, seperti kaki, tangan untuk melakukan keterampilan tertentu. Cara yang bisa digunakan antara lain adalah yang pertama, memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses belajar berlangsung. Yang kedua, mengerjakan latihan di setiap akhir pembahasan. Yang ketiga, membuat percobaan dan pemikiran atas hipotesis yang diajukan. Yang keempat, membuat kelompok belajar. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran kontekstual dan kolaboratif.
Penerapan teori belajar sosial kognitif Bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah. Bandura menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang yang belajar melalui observasi dan pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama orang yang dianggap mempunyai nilai lebih dari orang yang lainnya. Istilah ini dikenal sebagai modeling atau peniruan. Tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Manusia menentukan tingkah lakunya dengan mengontrol lingkungannya, tetapi manusia juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan itu sendiri. Proses belajar mengajar melalui pengamatan terhadap orang lain adalah bentuk belajar secara kontinuitas dan berinteraksi. Proses modeling menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kesimpulannya, penerapan belajar sosial Bandura dalam proses belajar mengajar memberikan ruang bagi suatu proses belajar yang bergerak terus-menerus. Proses belajar mengajar di sekolah adalah kereaktifan diri yang menghubungkan pikiran dan tindakan. Faktor kecakapan, keyakinan, dan nilai memproses penekanan pada penciptaan pemahaman yang menuntut aktivitas yang kreatif dan produktif dalam konteks yang nyata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.